Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi, Komunikasi, dan Keterlibatan Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Tenggara. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Profesor Hermansyah Andi Wibowo selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Selanjutnya, di sini ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan global dalam menuju transformasi industri. Kinerja pegawai menjadi kunci keberhasilan organisasi. Di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Tenggara, kinerja pegawai menurun akibat pandemi COVID-19. Diduga, budaya organisasi, komunikasi, dan keterlibatan pekerja berperan penting dalam memulihkannya. Rumusan masalah yang pertama ada apakah budaya organisasi, komunikasi, dan keterlibatan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitian ini untuk memahami faktor-faktor mana yang paling signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai di instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen sumber daya manusia, khususnya untuk melihat pengaruh variabel organisasi terhadap kinerja pegawai. Sumber utamanya itu Bangun, Robbins, dan Coulter, Mangkunegara, Susanto, Sutrisno, Rifai, dan Mulyadi. Definisinya, yang pertama kinerja pegawai, hasil kerja pegawai secara kualitas dan kuantitas sesuai tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, Mangkunegara organisasi, budaya organisasi, nilai dan kebiasaan yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Yang ketiga, komunikasi, X2, proses penyampaian dan penerimaan pesan yang efektif, baik verbal maupun non-verbal. Yang keempat, keterlibatan kerja atau X3, partisipasi aktif pegawai dan keterikatan psikologis terhadap pekerjaannya. Hipotesis penelitian, hipotesis 1 diduga budaya organisasi, komunikasi, dan keterlibatan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 2 diduga budaya organisasi secara parsial terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 3 diduga komunikasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 3 diduga keterlibatan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai. Metode penelitian populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Minahasa Tenggara yang berjumlah 30 orang pegawai. Sampel yang diambil dari penelitian ini yaitu seluruh pegawai. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang digunakan untuk menilai 4 variabel yaitu budaya organisasi X1, komunikasi X2, keterlibatan kerja X3, dan kinerja pegawai Y. Alat analisis penelitian ini merupakan kuantitatif asosiatif dengan populasi 30 pegawai yang seluruhnya dijadikan sampel atau sampel jenuh menggunakan analisis regresi linier berganda dengan instrumen yang telah valid dan reliable Cronbach alpha serta hasil goodness of fit menunjukkan R sama dengan 0,850 dan R pangkat 2 sama dengan 0,722. Artinya 72,2% kinerja dipengaruhi oleh variabel yang diteliti. Tabel goodness of fit, maka dapat diketahui bahwa pengaruh antara budaya organisasi, komunikasi, dan keterlibatan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat melalui koefisien korelasi. Hasil koefisien korelasi atau R sebesar 0,850. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara budaya organisasi,
komunikasi, dan keterlibatan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Minahasa berdasarkan pada hasil uji signifikasi F6 sama dengan secara simultan dari variabel X1, X2, X3 terhadap Y, yaitu kinerja pegawai sebesar 0,000. Hal ini berarti koefisien variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap Y. Atau kinerja pegawai di mana dalam nilai signifikan kurang dari 5%. Hal ini berarti bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa variabel budaya organisasi, komunikasi, dan keterlibatan kerja terhadap kinerja pegawai secara simultan dapat diterima atau terbukti. Hasil ini juga menunjukkan bahwa penelitian ini yaitu variabel budaya organisasi, komunikasi, dan keterlibatan kerja terhadap kinerja pegawai memiliki hubungan yang cukup kuat. Artinya, budaya organisasi, komunikasi, dan keterlibatan kerja terhadap pegawai memiliki keterkaitan yang kuat, dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kinerja pegawai secara signifikan. Dalam hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini mampu memiliki kontribusi peran yang besar dalam menjelaskan variabel terikat dan inti masalah dari variabel terikat dalam hal ini kinerja pegawai. Kesimpulan, secara simultan, budaya organisasi, komunikasi, dan keterlibatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Budaya organisasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Komunikasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Keterlibatan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sarannya, instansi disarankan lebih memperhatikan budaya organisasi dan proses komunikasi agar dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain untuk memperkaya hasil dan menggambarkan kondisi yang lebih menyeluruh. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.